Halo viewer, video kali ini kita akan membahas silinder bore gauge atau CBG. Silinder bore gauge adalah merupakan alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur diameter dan mengetahui keausan bagian dalam dari sebuah benda kerja. Dalam dunia otomotif, silinder bore gauge biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam dari silinder mesin. Bagian-bagian silinder bore gauge atau CBG. Dial jig berfungsi untuk mengetahui hasil pembacaan pengukuran. Dial jig terpasang pada grid atau batang silinder bore gauge. Dial jig pada jenis ini dilindungi oleh casing atau kotak sehingga terhindar dari goncangan saat dibawa dan disimpan. Pada dial jig terdapat jarum panjang dan jarum pendek atau penghitung putaran atau juga disebut dengan revolution counter. Grip atau batang silinder bore gauge berfungsi untuk pegangan saat proses pengukuran, juga sebagai tempat pemasangan dial jig, replacement rod, dan replacement washer. Replacement rod dan replacement washer. Di balik measuring pin terdapat replacement rod dan replacement washer. Replacement rod berbentuk batang dan washer berbentuk cincin. Berfungsi untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan diukur. Replacement rod dan washer memiliki panjang bervariasi tergantung kebutuhannya. Dalam satu set silinder bore gauge terdapat beberapa macam ukuran yang dapat kita gunakan. Kombinasi rod dan washer yang kita pilih akan dipasang pada batang CBG dan dikunci dengan replacement rod securing grip. Measuring point atau titik pengukur. Measuring point akan terhubung dengan dial jig nantinya. Makanya sekarang terlebih dahulu kita pasang dial jig pada batang pengukur. Measuring point akan bergerak apabila tertekan dan akan menggerakkan jarum pada dial jig sejauh 0 sampai 2 mm dari ukuran standarnya. Saat pemasangan pada batang, pastikan jarum pendek berada pada angka 1. Inilah measuring point yang kita tekan sehingga menggerakkan jarum pada dial jig. Perhatikan jarum pada dial jig saat kita menekan measuring point. Ini dia measuring point. Saat kita tekan, jarum pada dial juga bergerak. Cara pengukuran. 1. Persiapan. Alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah mikrometer beserta standnya, vernier caliper atau jangka sorong, 1 set silinder bore gauge, silinder block sebagai objek pengukuran, kain lap atau majun, atau boleh menggunakan tisu. Bersihkan semua alat dan bahan yang akan kita gunakan. Semua alat dan bahan harus benar-benar bersih dari kotoran dan debu. Langkah pertama, mengukur objek pengukuran secara kasar terlebih dahulu menggunakan vernier caliper. Inilah sebagai acuan, total panjang replacement rod tambah replacement washer harus lebih besar dari 50 mm. Hasil pengukuran dengan vernier caliper. Dua, merangkai silinder bore gauge. Persiapkan batang atau grip. Selanjutnya, kita pasang dial jig pada batang CBG. Pada saat pemasangan dial jig, pastikan jarum pendek atau revolution counter atau penghitung putaran berada pada angka 1. Untuk memastikan dial jig dan batang CBG atau silinder bore gauge telah terhubung dengan sempurna. Pastikan juga dial jig benar-benar menghadap ke depan, karena ini untuk memudahkan saat kita melakukan pengukuran pada silinder.
merangkai bagian bawah silinder ball jig. Pilih kombinasi replacement rod dan replacement washer yang total panjang lebih besar dan paling mendekati 50 mm. Kombinasi yang paling mendekati adalah replacement rod 50 mm, washer 1 mm. Nah, pada saat pemasangan replacement rod dan replacement washer, pastikan tidak salah pasang. Nah, replacement washer dipasang pada sisi persegi pada replacement rod, bukan pada sisi tumpulnya. Nah, waktunya kita pasang pada silinder ball jig. Nah, kita kunci dengan replacement rod securing grid yang berwarna hitam itu. Sehingga total panjangnya adalah 51 mm. Pastikan tidak salah dalam memasang replacement rod. 3. Setting silinder ball jig. Nah, setting bukaan rahang mikrometer dengan jarak sesuai panjang total replacement rod dan replacement washer, yaitu pada 51 mm. Setelah pas, kunci dan pasang kembali mikrometer pada standnya atau pada ragum. Proses selanjutnya, pasang measuring point silinder ball jig pada mikrometer. Nah, tugas kita selanjutnya adalah amati dial jig pada silinder ball jig. Posisikan angka 0 dial jig pada jarum panjangnya. Nah, angka 0 inilah yang menjadi acuan hasil ukur silinder ball jig, yaitu sebesar 51 mm. Catat nilai acuan tersebut pada lembaran yang telah tersedia. Nah, inilah acuan pengukuran kita nantinya. Empat, pengukuran silinder. Nah, tugas kita adalah mengukur pada sumbu X dan Y, yaitu pada sumbu X pada 3 titik, X1, X2, dan X3. Juga sama nantinya dengan pada sumbu Y. Nah, pada saat kita mengukur, pastikan titik seimbang yang paling besar. Perhatikan video sudut kanan atas. Titik seimbang yang paling besar adalah pada strip 78 mm. Artinya, hasil pengukuran kita 0,78 mm. Catat hasil pengukuran. Lanjut kepada posisi X2. Posisi X2 adalah pada bagian tengah, karena X1 pada bagian atas. Nah, pada bagian tengah, cari juga titik seimbangan yang paling besar pada posisi tengah ini. Setelah itu, setelah didapat, lanjut kita catat pada tabel yang tersedia. Hasil yang didapat adalah 0,77 mm. Lanjut pada pengukuran posisi X3, yaitu pada silinder bagian paling bawah. Sama dengan X1, X2, pada X3 ini, cari juga titik seimbangan yang paling besar. Pastikan kita benar-benar teliti saat mengukurnya. Setelah didapat, catat hasil pengukuran. Pada posisi X3, didapat titik seimbangan yang besar adalah 0,76 mm. Selanjutnya pada posisi sumbu Y, putar silinder blok. Kita juga mengukur pada 3 posisi, Y1 pada atas, Y2 pada bagian bawah, maksudnya pada bagian tengah, dan Y3 pada bagian paling bawah. Sekarang pada Y1, sama dengan pengukuran pada sumbu X, cari juga titik seimbangan yang paling besar. Setelah didapat, waktunya kita mencatat pada tabel yang disediakan. Hasil yang didapat adalah pada sumbu Y 0,77 mm. Kita lanjut pada posisi sumbu Y, Y2. Kita posisikan pada bagian tengah. Cari juga titik seimbangan yang paling besar pada jarum panjang.
Setelah didapat, lanjut kita catat pada tabel yang tersedia. Pada posisi Y2 didapat 0,76 mm. Pengukuran selanjutnya pada posisi Y3, yaitu pada bagian silinder pada bagian bawah. Posisikan silinder bore jig atau measuring point, cari titik seimbang yang paling besar, lihat pada jarum panjang. Setelah didapat, waktunya kita catat juga pada tabel yang telah disediakan. Titik seimbang yang paling besar adalah pada 0,76 mm. Nah, setelah didapat pada sumbu X dan Y, waktunya kita menghitung hasil ukur. Menghitung hasil ukur adalah panjang total rod dan washer dikurang dengan hasil pada jarum panjang. Nah, pada X1 dapat 50,22 mm. Pada X2, 51 dikurang 0,77 adalah 50,23 mm. Pada X3, 50,24 mm. Lanjut pada Y1, didapat 50,23 mm, Y2, 50,24 mm, Y3, 50,24 mm. Itulah hasil ukur kita. Menghitung keovalan dan keterusan silinder blok. Setelah kita dapat hasil pengukuran dari dial indikator, waktunya kita menentukan keovalan dan keterusan. Ini adalah keovalan, dan bagian bawah adalah keterusan. Pada keovalan, X1 dikurang Y1, 0,78 dikurang 0,77 mm, sama dengan 0,01 mm. Pada X2 dikurang Y2, 0,77 mm dikurang 0,76 mm sama dengan 0,01 mm. Pada X3 dikurang Y3, 0,76 dikurang 0,76 sama dengan 0,00 mm. Batas servis keovalan ini adalah 0,05 mm maksimum. Lanjut pada keterusan sumbu X. X1 dikurang X2, 0,78 dikurang 0,77 sama dengan 0,01 mm. Pada X2 dikurang X3, 0,77 mm dikurang 0,76 mm sama dengan 0,01 mm. Pada sumbu Y, Y1 dikurang Y2 sama dengan 0,77 mm dikurang 0,76 mm sama dengan 0,01 mm. Y2 dikurang Y3, 0,76 mm dikurang 0,76 mm sama dengan 0,00 mm. Nah, batas servis keterusan ini adalah 0,05 mm. Artinya silinder blok ini terbebas dari keovalan dan keterusan. Kebetulan silinder blok ini setelah di bore up. Oversize silinder mesin atau blok ada pada 0,25 mm, lanjut ke 0,50 mm, lanjut ke 0,75 mm dan 1,00 mm. Nah, itu tahapan oversize. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.